Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Aulia dari 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Yang pertama ada latar belakang terbentuknya NAFTA. NAFTA merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas negara-negara Amerika. NAFTA didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992 di Washington DC oleh wakil-wakil dari pemerintah Kanada serta pemerintahan tuan rumah yaitu Amerika Serikat dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 1994. Pada dasarnya, NAFTA merupakan organisasi yang menjanjikan kemudahan bagi negara-negara pesertanya di bidang ekonomi, mulai dari diberikannya pembebasan tarif biaya masuk bagi komoditi-komoditi tertentu, hingga adanya perlakuan adil terhadap penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya di masing-masing negara peserta. NAFTA menghilangkan semua batas-batas non-tarif bagi perdagangan sektor pertanian antara Amerika dan Meksiko. Ketentuan-ketentuan agrikultural Amerika-Kanada digabungkan dengan NAFTA dengan bergabungnya Meksiko. Dengan ketentuan tersebut, semua tarif pada perdagangan sektor pertanian antara Kanada dan Amerika dicakup oleh tarif Red-Quotes, dihapus sejak 1 Januari 1998. NAFTA adalah blok perdagangan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Latar belakang dibentuknya NAFTA. Yang pertama, adanya perubahan global baik ekonomi, perdagangan, maupun informasi. Kedua, perubahan internal, yaitu kemajuan ekonomi negara-negara anggota. Ketiga, hasil kerja sama blok lainnya yang kurang menggembirakan. Keempat, penggalangan persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Tujuan dibentuknya NAFTA yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui usaha menghilangkan berbagai hambatan perdagangan. Kedua, menciptakan iklim untuk mendorong persaingan yang adil. Ketiga, meningkatkan peluang investasi, memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual. Yang terakhir, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan antara ketiga negara anggotanya. Ketentuan yang mengatur anggota NAFTA. Tujuan utama NAFTA adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban serta kepentingan negara anggotanya dalam bidang tertentu. Bidangnya sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Dalam bidang perdagangan, pengaturannya memuat ketentuan tentang penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Tarif akan diturunkan secara perlahan tergantung jenis dan tingkat kepentingan terhadap produk. Menjelang tahun 1994, 50% tarif dihilangkan dan penurunan terhadap tarif yang lain dilakukan dalam waktu 5 sampai dengan 10 tahun. Diharapkan secara perlahan ketiga negara NAFTA pada akhirnya dapat memperoleh keuntungan dari penghapusan tarif. Hambatan non-tarif seperti user fees, izin import, dan kuota akan segera dihapus dengan beberapa pengecualian. Kuota masih dikenakan terhadap bidang energi, pertanian, otomotif, dan tekstil. Kedua, ada keimigrasian. Di bidang keimigrasian, NAFTA memberikan kemudahan bagi pengusaha yang akan melakukan kegiatan bisnisnya. NAFTA mengizinkan adanya visa sementara kepada pengusaha dan barang-barang untuk tujuan tertentu. Bentuk insentif yang diberikan untuk mempermudah investasi dengan membebaskan orang, barang, peralatan, promosi seperti televisi, alat peraga, barang-barang dengan tujuan pameran, serta barang modal dibebaskan untuk masuk secara temporer. Yang ketiga ada finansial. Dalam bidang finansial, hak-hak yang diatur adalah hak untuk transfer mata uang dalam investasi dan perdagangan. Pembebasan penggunaan mata uang ketiga negara berdasarkan nilai pasar pada saat hari transaksi. Ketentuan dalam bidang finansial ini juga mengatur tentang larangan transfer yang berkaitan dengan kepalitan. Yang keempat adalah investasi. NAFTA mengatur tentang investasi yang menurut definisi umum berarti pembelian aset untuk meningkatkan nilai suatu produk yang meliputi tanah, bangunan, barang modal, dan bahan baku serta bahan penolong untuk kegiatan produksi.
Investasi dalam pengertian NAFTA bukan merupakan investasi portofolio. Definisi investasi meliputi juga stock, bond, loans, income, profit, interest, real estate. Dalam bidang investasi, NAFTA memberlakukan ketentuan equal treatment, persamaan perlakuan terhadap investor di masing-masing negara anggota. Investor yang menanamkan investasi di Kanada akan mendapat perlakuan yang sama di negara Amerika Serikat dan Meksiko. Begitu juga sebaliknya, investor dari Amerika Serikat dan Meksiko akan diberlakukan sama di Kanada. Perlakuan kepada investor masing-masing negara ini berdasarkan perdagangan internasional yang adil, transparan, dan liberal, dan akan memperoleh proteksi penuh dan jaminan keamanan masing-masing negara-negara bagian. Secara menyeluruh, perjanjian NAFTA memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan negara-negara kita. Dari beberapa isi NAFTA ialah sebagai berikut. Yang pertama, penghapusan penetapan tarif atas 99% barang yang diperdagangkan pada 3 negara. Yang kedua, ada penghapusan berbagai batasan-batasan dalam investasi langsung luar negeri. Ketiga, perlindungan hak kekayaan intelektual. Dampak NAFTA terhadap perdagangan internasional, yaitu sebagai suatu blok perdagangan yang memproteksi investasi dan perdagangan negara-negara anggotanya. NAFTA telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur perdagangan dunia dan menyebabkan terjadinya perubahan peta lokasi industri dunia. Nah, ada juga dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama itu adalah memperbesar jangkau pasaran ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. Yang kedua, lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum biasa diproduksi sendiri oleh Indonesia. Ketiga, lebih mudah masuknya para investor-investor dari negara-negara NAFTA. Lalu juga dampak negatif dari NAFTA untuk perekonomian Indonesia. Yang pertama ada dampak awal pada ASEAN sendiri sebagai suatu wilayah ekonomi di dunia tidak terlalu besar. Namun, produk pertanian Indonesia memainkan peranan yang besar, baik secara domestik maupun secara regional. Maka dampak yang diterima Indonesia pun paling besar di antara negara-negara ASEAN lainnya. Efek negatif yang kedua, efek negatif terhadap ekspor komoditas pertanian juga lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya. Di antaranya, ekspor beras Indonesia akan turun 70,0% dibandingkan Malaysia. Misalnya, yang hanya mengalami penurunan sekitar 2,8%. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.